Nada sumbang Ahmad Dhani membela Abdul Somad ditulis oleh Fransen Arianto dari laman siwar.per.com. Saya rasa kita wajib untuk tidak datang ke Singapura. Anda mau memboikot Singapura? Jin botol, dengarkan ya. Anda tidak punya kontribusi apa-apa pada negara. Apa yang Anda sajikan buat negara selain Anda itu seorang seniman? Udah jadi seniman aja. Nggak usah kebanyakan bacot mau boikot Singapura. Berapa puluh ribu nyawa yang sekarang ini merantau di Singapura, berjuang demi keluarga mereka, mencari makan, mencari perbaikan nasib seperti kami-kami ini di Singapura. Dan Anda mau memboikot Singapura? Menurut saya semua pendukung, semua yang hormat pada Ustadz Abdul Somad, saya rasa kita wajib untuk tidak datang ke Singapura. Karena jadi gini Mas Dhani, Singapura ini adalah salah satu negara yang mempekerjakan paling banyak tenaga kerja Indonesia. Ada 20.000 tenaga kerja Indonesia yang kerja di sini di Singapura data sebelum pandemi. Jadi Singapura ini salah satu penyumbang devisa untuk Republik Indonesia. Singapura tidak butuh Indonesia, Mas. Kita orang Indonesia yang butuh Singapura. Salam sehat sedulur. Sebagai seorang penikmat olahraga, tentunya asyik jika berolahraga sambil mendengarkan musik seperti lagu-lagu band Dewa yang banyak diciptakan oleh Ahmad Dhani. Musiknya memang asyik, tapi narasinya soal Abdul Somad yang ditolak Singapura terkesan picik. Ya, Ahmad Dhani menanggapi penolakan Abdul Somad ke Singapura melalui channel YouTube pribadinya, Video Legend. Video lengkapnya Anda bisa lihat di YouTube. Video yang diberi judul Pemerintah Singapura Ketinggalan Zaman itu membeberkan pembelaan Ahmad Dhani kepada Abdul Somad. Di bagian awal video, Ahmad Dhani menyampaikan bahwa masalah ini hanyalah masalah pro dan kontra saja. Mereka yang pro adalah yang setia kepada ulama, yang tegak lurus, sementara yang kontra adalah pendukung umara atau para bazar haram jadah. Baiklah, kita akui saja bahwa bagi Ahmad Dhani, seorang Abdul Somad adalah ulama yang tegak lurus. Kalau memang Abdul Somad ulama tegak lurus, berarti ajaran Abdul Somad adalah ajaran Islam yang benar. Penghinaan terhadap simbol agama lain berarti juga benar. Dengan hormat, tolong dijawab ya Mas Dhani. Selain itu, Ahmad Dhani menyampaikan bahwa dia heran karena orang non-muslim pun ikut menolak Abdul Somad. Baginya hal itu harus diwaspadai, karena bukan muslim tapi kok ikut membenci ulama. Saat mendengar itu rasanya miris sekali karena komentar ini begitu menyesatkan. Rasanya tak ada yang membenci ulama, lagi pula salah satu alasan Singapura menolak Abdul Somad kan karena komentarnya terhadap simbol agama lain. Lah kok sekarang orang-orang yang dikomentari simbolnya gak boleh ikutan berkomentar? Logika macam apa ini sebenarnya? Kalau berani mencubit ya harus siap untuk dicubit dong. Ini namanya pemikiran semena-mena karena orang lain yang berbeda tak boleh bersuara. Pendapat mereka yang non-muslim itu hanyalah reaksi dari komentar yang disampaikan Abdul Somad sebelumnya. Janganlah menyalahkan komentar orang-orang non-muslim yang ingin menyampaikan makna simbol menurut agama mereka. Lebih kasihan lagi sebenarnya orang-orang Islam yang menolak Abdul Somad karena dianggap Ahmad Dhani sebagai orang-orang yang lebih menyukai ulama-ulama yang mendompleng pada umara. Tak perlulah ini ditanggapi karena narasinya sudah usang, termasuk narasi yang disampaikan soal bazar pemerintah yang haram menurut MUI. Tuduhan yang sudah usang dan tanpa dasar. Masuklah Ahmad Dhani ke pendapat utamanya. Ia mengatakan bahwa pemerintah Singapura ketinggalan zaman. Penyebabnya adalah pemerintah Singapura masih terpengaruh isu Islamofobia. Menurut Dhani, Islamofobia itu adalah narasi usang yang awalnya diusung pemerintah Amerika sejak kejadian runtuhnya gedung WTC pada 2001. Ia menjelaskan teori konspirasi yang muncul terkait peristiwa yang sering disebut dengan peristiwa 9/11 tersebut. Karena itulah Ahmad Dhani mengatakan bahwa pemerintah Singapura ketinggalan zaman karena di Amerika saja sudah ada undang-undang menolak Islamofobia, sementara Singapura masih terpengaruh. Lagi-lagi ini adalah argumentasi yang serampangan. Yang ditolak itu adalah Abdul Somad, bukan Islam. Presiden Singapura saja seorang perempuan muslimah loh ya. Bisa-bisanya menilai pemerintah Singapura terpengaruh isu Islamofobia. Bo ya cari info dulu lah sebelum berpendapat. Kesimpulan akhir dari Ahmad Dhani adalah ajakan untuk memboikot Singapura. Pada akhirnya ajakannya juga masih sama saja, yaitu boikot. Bu Oya jelaskan kalau Abdul Somad bukan penceramah radikal atau sampaikanlah bukti-bukti kalau alasan Singapura itu salah. Bisanya kok cuma mengajak boikot. Setelah video pertamanya itu, Ahmad Dhani kemudian mengupload lagi video yang berjudul bedanya IQ 200 dan IQ akal sehat menanggapi UAS Ahmad Dhani.
Video itu berisi pernyataan seorang perempuan yang menolak seruan Ahmad Dhani untuk memboikot Singapura, yang dilanjutkan dengan video seorang pria asing yang berpendapat bahwa alasan pemerintah Singapura menolak UAS tak tepat dan ditutup dengan video Abdul Somad yang sedang berceramah di depan ribuan orang. Alasan penolakan ajakan boikot Singapura adalah Singapura banyak pekerja dan mahasiswa yang pasti akan mengalami kerepotan jika seruan boikot itu dijalankan. Dengan lugas perempuan itu menyampaikan jika Ahmad Dhani lebih baik bermusik saja daripada mengurusi soal Singapura. Video dilanjutkan dengan video seorang pria asing yang seolah digunakan Ahmad Dhani untuk menjawab perempuan tersebut. Dalam video itu, pria yang beragama Islam itu menyampaikan bahwa alasan Singapura menolak Abdul Somad tak tepat karena yang disampaikan Abdul Somad adalah pendapat umum orang Islam. Pria itu mengatakan bahwa pemerintah Singapura tak boleh menilai seseorang adalah seorang ekstremis atau pengacau dari pernyataan yang sebenarnya merupakan pendapat umum orang Islam. Dhani harus menjelaskan pendapat ini. Memang pendapat ini tidak keluar langsung dari Ahmad Dhani, tapi dengan menguploadnya, ia menyetujui yang disampaikan pria itu. Apakah Dhani setuju jika pandangan UAS adalah pandangan umum orang Islam jika berkaitan dengan agama lain? Apakah memang seperti itu pandangan agama Islam? Ini harus dijawab karena Ahmad Dhani mempunyai 1,2 juta subscriber di YouTube sehingga pengaruhnya bisa cukup besar. Jika orang Islam menontonnya, maka dia bisa jadi menjadi radikal, sementara jika orang non-muslim yang menontonnya, ketakutan akan Islam bisa semakin membesar. Mas Dhani, ku tunggu jawabanmu. Semoga seindah kau menciptakan lagu. Salam sehat sedulur. Bagaimana menurut Anda?